karena dengan keterbatasan yang ada, semua terus bekerja untuk membangun bangsa, membangun Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Tanam selasi di kota Kediri, selasi diminum di taman mini. Terima kasih kepada PPDI telah mengundang pada acara ini. Pergi tamasa ke Kota Raja. Jangan lupa beli pepaya. Kami bangga pada Bapak Ibu semua, selalu bekerja untuk bangsa dan negara. Pohon beringin lebat daunnya, beringin ditanam di kebun raya. Kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Sudah berapa yang bantu? Sudah 3? Ya. Sudah 3 atau baru 3? Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya. Sudah 3 pantunku buat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Ya. Nanti Pak. Ada pantun buat Ibu Ani Juraidi khusus. Burung pipit lainlah punai, burung punai di atas kumpai. Bila baduit bini beranai, kada duit bini bermamai. Ini pantun aspirasi ibu-ibu. Terus mau? Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jari. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Di panggung terakhir buat pensiunan. Karena Pak ini belum pensiun jadi belum. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, sebagaimana pantun yang saya sampaikan tadi, awak ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. Ada 3 kata kunci yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk diri saya, untuk keluarga, dan untuk seluruh masyarakat. Semoga bermanfaat, yaitu kerja, cinta, dan doa. Untuk itu Bapak sekalian, siapapun kita, apapun status kita, bagaimanapun keadaan kita, yang ingin sukses hidupnya dalam konteks agama di dunia dan akhirat, harus terus bekerja. Jadi alhamdulillah pertemuan pada hari ini memberikan semangat kepada kita semua, bahwa Bapak Ibu semua dengan keterbatasannya terus bekerja membangun bangsa dan membangun negara. Sekali lagi tepuk tangan buat ini. Tentu Bapak sekalian, agar kerja kita efektif, efisien, dan penuh manfaat, maka izinkan saya menyampaikan beberapa syarat pekerjaan yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita menjadi luar biasa. Yang pertama, bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Dan saya kira Bu Ani dengan segala keterbatasannya ini luar biasa. Terlihat kesungguhan, ketulusan, dan keikhlasan beliau. Dan ini bukan pertemuan yang pertama, Bu. Iya, sudah sangat. Sudah pertemuan yang kesekian kali untuk aksi ini, dan saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah provinsi akan mendukung sepenuhnya sampai RAD ini bisa terwujudkan sebagai pergub, dan ini harus kita wujudkan agar rekan-rekan disabilitas bisa mendapatkan fasilitas yang memadai dari negara dalam kehidupan mereka. Makanya kemarin pada saat PON Paralimpik di Papua, saya dan Pak Gubernur melepas, dia mengatakan bonus untuk PON Paralimpik sama nilainya dengan bonus PON yang biasa, tidak dibedakan. Jadi nilai emas, perak, dan perunggunya sama dengan PON yang normal. Kalau sekarang saya hormati, yang pertama saya sampaikan tadi, kita harus bekerja dengan tulus dan ikhlas. Makanya ini sudah sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Dan izinkan saya menyampaikan sebuah inspirasi dari sebuah kisah dalam film Laskar Pelangi. Dalam film itu ada seorang kepala sekolah yang bernama Pak Harfan. Kalau Bapak Ibu memutar ulang film itu, beliau meninggal di dalam kelas. Tetapi hal penting yang dia sampaikan sebelum meninggal dunia kepada ibu muslimah, guru perempuan satu-satunya di SD Muhammadiyah Gantong Belitung itu, dia menyampaikan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ini pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau tentang ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja. Makanya Bapak sekalian, dari seorang guru kepala sekolah yang tulus dan ikhlas itu, 10 muridnya ini luar biasa.
lomba cerdas cermat juara, lomba pawai juara, lomba pidato juara. Bahkan dari 10 murid itu lahirlah seorang murid yang luar biasa yang bernama Andrea Hirata. Andrea Hirata ini menulis banyak novel. Salah satu novelnya yang luar biasa adalah Laskar Pelangi. Kalau Bapak dan Ibu berkesempatan ke Pulau Belitung, di sana ada rumah baca Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi itu telah diterjemahkan lebih dari 25 bahasa asing. Begitu luar biasa isi ceritanya. Dan akhirnya novel itu diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 2008. Dan tercatat dari 2008 sampai 2016, film ini adalah film dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah perfilman Indonesia. Hampir 5 juta yang menonton film itu dan bertahan selama 8 tahun. Setelah itu baru dikalahkan oleh film-film yang lain. Di antara film yang mengalahkannya adalah Ayat-Ayat Cinta. Karena ibu-ibu semua nonton film Ayat-Ayat Cinta. Suka filmnya tapi tidak mau jadi objeknya. Betul Bu? Kembali ke tadi, film Laskar Pelangi ini akhirnya bukan sekedar menjadi film saja, tapi ternyata semua tempat syuting film Laskar Pelangi di Pulau Belitung akhirnya menjadi destinasi wisata internasional. Mulai dari yang batu-batuan itu, kemudian Pulau Lengkuas, kemudian tempat syuting dan sebagainya. Makanya kalau kita ke Provinsi Babel, Bangka Belitung, ibu kota di Pulau Bangka, di Belitung itu kecamatan. Tapi bandara domestik di Pulau Belitung, bandara internasional justru di bandara domestik di Pulau Bangka, bandara internasional justru di Belitung. Maka tahun 2020 yang lalu, Bapak Jokowi menetapkan 10 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, salah satunya adalah Pulau Belitung. Saya mengangkat cerita ini betapa bahwa seorang guru, kepala sekolah yang tulus ikhlas melahirkan karya yang luar biasa. Makanya kalau kita ingin melahirkan karya yang luar biasa, modal pertama yang harus kita miliki adalah ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, buat sekalian, diperlukan kerja keras. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan FPPD ini bukan pekerjaan biasa. Karena dengan semua anggotanya, dengan segala keterbatasannya, ini harus kerja keras. Dan alhamdulillah kerja keras ini insya Allah akan memberikan hasil yang luar biasa untuk kita semua. Makanya buat sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semua, siapapun yang ingin sukses secara pribadi, keluarga, dalam kehidupan berbangsa juga, tidak boleh tidak, kalau kita ingin sukses harus bekerja keras. Dan saya ingatkan kepada kita semua, kita juga semua juga harus menjadi contoh bagi anak cucu kita bahwa kita adalah pribadi yang terus bekerja keras. Karena nanti Bapak Ibu sekalian, Bu Ani, Pak Edi, kita semua ini kan akan meninggal dunia, ya kan? Apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Itu hanya masalah waktu. Ya Bu, ada yang salah? Ada yang salah? Ada yang salah ya? Sedikit. Maksudnya, kalau nanti kita meninggal dunia, anak cucu kita mengingat dan mengenang kita, ya, ayah ibunya, kakek neneknya adalah pekerja keras. Yang pagi, siang, dan malam bekerja untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Yang sampai begadang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, itu menjadi spirit bagi anak-anak kita. Dan saya, terus terang, saya selalu ingat orang tua saya. Ibu saya tidak lulus SD, tapi dia ingin saya menjadi orang yang juara di kelas. Saya SD Bu Ani. Ibu saya itu tidak lulus SD. Tidak boleh main sebelum menyelesaikan soal-soal matematika dari ibu saya. Betapa dia ingin saya juara. Alhamdulillah SD saya belajar teladan. Di SMP saya SMP Negeri 1 400 siswanya. Saya satu-satunya waktu itu ulangan matematika dapat 100. Dulu. Sekarang udah lebih. Tapi yang saya ingat bukan soal itunya. Yang saya ingat adalah betapa ibu dan bapak saya menjadi pekerja keras menghidupi anak. Bapak saya Bu, yang ada PNS di sini di rumah PNS ya. Yang PNS, bapak saya itu PNS pensiunnya 2 ribu. Pensiunnya 2 ribu. Berarti dari golongan 1 jadi pegawai. Tapi beliau bekerja 1 hari di 3 tempat sekaligus. Karena dulu PNS kan pulang jam 2. Jam 3 dia lanjut lagi di tempat lain, malam dia kerjakan di pekerjaan di kantor yang lain. 1 hari 3 pekerjaan dikerjakan demi menghidupi anak. Sehingga itu yang saya kenang dari bapak ibu saya. Tengah malam saya bangun, bapak saya masih ingat betul. Mesin hitung yang bulan itu, dia kertasnya bulan ditarik. Iya. Masih ingat ya? Ingat. Berarti umur kita kurang dari sana. Malam-malam sampai jam 1, jam 2 karena
pekerjaannya, apalagi akhir tahun, karena Bapak itu bagian pembukuan, biasanya puncak pekerjaan itu di akhir tahun. Iya. Bisa sampai 10 hari, 1,5 bulan itu begadang mengerjakan pekerjaan. Itu yang membuat saya tidak boleh, tidak mungkin kita akan sukses tanpa kerja keras. Makanya sekalian kita semua yang ingin sukses, pertama tulus dan ikhlas, yang kedua adalah bekerja keras. Yang ketiga, kesuksesan kita secara pribadi saja, apalagi secara organisasi tidak akan mungkin bisa kita capai tanpa membangun kerjasama. Makanya hari ini, acara ini dihadiri oleh sekian organisasi disabilitas. Hari ini bekerjasama dengan UNMUL, bekerjasama dengan Pemprov. Apa artinya? Tidak mungkin PPDI bekerja sendiri. Ya, betul. Pemprov juga tidak mungkin bekerja sendiri. Makanya kita perlu bekerjasama, karena bekerjasama itu adalah sesuatu yang niscaya. Makanya baru sekalian, tidak pernah ada orang yang sukses dengan mengerjakan sendiri dan segala urusan. Pak Presiden tidak akan sukses kalau tanpa ada orang lain. Tidak ada orang yang sukses jadi gubernur, presiden, bupati, wali kota, anggota DPRD tanpa keterlibatan orang lain. Dengan kesadaran itu, maka pertama, jangan pernah merasa sombong dengan kesuksesan kita. Yang kedua, hargailah dan berterima kasihlah kepada orang lain, karena ada orang lain yang selalu membuat kita sukses. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Tuhannya. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada yang sedikit, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada yang banyak. Itu adalah kaidah yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Karena kita menyadari bahwa kesuksesan kita selalu ada orang yang terlibat atas kesuksesan kita, maka belajarlah berterima kasih kepada mereka. Yang ketiga, karena kita harus bekerja sama dalam sukses itu, maka diperlukan hulu daripada kerjasama itu adalah komunikasi. Makanya penting buat sekarang kita menjalin komunikasi, dan dari komunikasi itulah kita bisa berhubungan dengan orang. Makanya ini ada bahasa isyarat, itu bagian dari komunikasi. Aku juga bisa begitu. Karena saya dulu, Bu, di rumah saya ada keluarga saya tinggal di tinggal di Malang. 8 tahun nggak bisa bahasa Jawa. 8 tahun bisa Jawa karena bisu. Namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman kan menguasai seluruh bahasa. Udah meninggal. Ini mana tuh? Maka saya sering berkomunikasi dengan beliau dengan bahasa isyarat, dan kami satu keluarga ngerti bahasa isyarat. Tapi bisa isyarat yang kami sepakati dengan beliau, tidak dengan yang ditanya seperti ini. Kalau ini banyak yang khusus. Kembali ke tadi sekalian, jadi yang ketiga tadi adalah membangun kerjasama. Makanya mantan Presiden Amerika Gerald Ford mengatakan, kalau saya harus kuliah lagi, apa yang dia kuliah? Presiden Amerika. Saya hanya akan belajar 2 hal katanya. Pertama belajar menulis, yang kedua belajar berbicara. Ternyata kata beliau, yang membuat saya sukses itu adalah komunikasi. Ya, menulis dan membaca bicara tadi adalah bagian daripada komunikasi. Tentu ada lebih luas daripada itu. Dia mengatakan yang membuat saya sukses itu adalah komunikasi. Makanya saya berterima kasih, Bu Ani luar biasa sering berkomunikasi. Dan kalau kita ingin sukses semua, belajarlah berkomunikasi dengan baik. Salah satu cara berkomunikasi yang baik itu pastikan sebelum kita berkomunikasi, hati dan pikiran kita positif terhadap siapa saja yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Yang keempat sekalian, bekerja dengan cinta. Ini tadi bekerja ikhlas, bekerja keras, bekerja sama, bekerja dengan cinta. Dan ada kaidah tentang cinta, Ibu. Ani izin saya sampaikan. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tetapi dia menjadi cantik karena kita mencintai. Iya, betul. Setuju, Pak. Setuju. Setuju sekali. Ibu-ibu setuju. Oh, dia di belakang katanya tolong diulangi, mau update status. Wanita itu dicintai bukan karena kecantikannya, tapi dia menjadi cantik karena kita mencintai. Maksudnya baru sekalian, kalau kita bekerja dengan cinta, maka semua menjadi mudah, semua menjadi ringan, semua menjadi nyaman. Betapa banyak orang yang sebanyak mengeluh karena dia tidak mencintai pekerjaan. Ini masalah. Makanya ASN mau dipindahkan di mana saja, kita belajar mencintai pekerjaan kita. Saya ini pun sebenarnya kan kerja di mana, tapi saya berusaha mencintai tempat saya bekerja. Dan yang saya bisa ceritakan secara utuh adalah pengalaman saya 25 tahun jadi guru dan dosen. Kalau tidak dengan cinta, ya orang banyak saitnya juga. Karena saya pernah ngajar TK, Bu. Saya pernah ngajar SD, SMP, SMA. Saya mengajar 5 bimbel di Makassar. Saya mengajar S1 di 8 perguruan tinggi dan S2. Saya mengajar mata kuliah, matematika, kalkulus, aljabar linear, analisis numerik, kemudian matematik, statistik, matematika ekonomi, matematika teknik.
Pakai ini semua. Yang ingin saya ceritakan kepada Bapak sekalian, kalau kita menjadi guru tidak ada yang nyaman. Sebenarnya semuanya, tapi ini saya ingin contohkan saja. Kenapa? Karena guru kita berhadapan dengan manusia tiap hari. Ketika mengajar ada saatnya perasaan hati dan pikiran dalam keadaan dalam. Mau mengajar istri lagi hamil 15 bulan. Ya? Anak pertama sakit gigi, anak kedua sakit kepala, anak ketiga mencet-mencet. Mau keluar rumah listrik mati karena vouchernya habis. Keluar pagar tagih utang sama tetangga. Di tengah jalan motornya gembos. Masuk kelas muridnya muncul saudara. Parah. Sakit kepala. Tapi alhamdulillah saya 25 tahun jadi guru. Dan pasti Bapak tanya semua guru, ada satu hari dalam 1 tahun, mungkin bukan 1 hari, bisa berkali-kali sebelum mengajar hati dan pikiran dalam keadaan kami. Tapi saya alhamdulillah sebelum saya masuk kelas saya berusaha senyum dengan mereka. Saya berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan buahnya apa? Buahnya yang saya rasakan. Bukan saya yang saya rasakan, tiba-tiba dapat SMS. Pak Haji, saya sekarang S2 di Prof. Australia. Itu buahnya. Alhamdulillah. Saya mendapat SMS Pak Hadi, saya sekarang jadi dosen di Penang University. Saya dapat email dari guru saya, dia katakan Pak Hadi sekarang saya S2 di New Delhi, India. Saya dapat surat tulisan tangan kertas dari murid saya yang sedang S3 di Gifu University Jepang. Saya mendapat kiriman kue dari murid saya yang sedang S3 di Seoul, Korea Selatan. Murid SD saya dokter gigi di Sulawesi Barat. Murid SMA saya dokter penyakit dalam di Bengkulu. Ada murid saya begitu saya keluar hotel di Tarakan dikasih 1 kotak makanan dari murid bapak mahasiswa Wijaya. Ada murid saya dari lurah jadi camat di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Ada lagi murid saya ketemu di Paris. Ada murid saya di Rusia, ada di Jerman. Ada juga di Samarinda, tukang parkir. Aku mau tahu ya bedanya gimana. Samarinda. Tapi yang dramatis satu ini, yang dramatis. Murid saya mau bunuh diri karena keluarganya berantakan. Saya dipanggil oleh teman saya. Oleh muridnya, temannya dia, mahasiswa saya. Pak, ini istri mau bunuh diri. Saya datang, dia turun, tidak jadi. Dia peluk saya sambil nangis. Dia menceritakan keadaan orang tuanya, keluarganya yang sudah berantakan. Saya beri semangat dan saya berikan kesadaran untuk tidak lanjutkan. Tahu sekarang udah doktor di Malaysia. Anak keduanya hafiz Quran 30 juz. Istrinya dokter. Bayangkan kalau dulu tidak kita selamatkan. Inilah sekalian pentingnya kita bekerja dengan cinta. Alhamdulillah dengan rasa cinta itulah kita terus bisa berkomunikasi dengan. Yang terakhir sekalian bekerja dengan doa. Makanya apapun yang kita usahakan jangan lupa berdoa, dan tadi kita sudah mulai dengan doa. Dan jangan salah berdoa, Bu. Teman saya masuk WC baca 23. 3 jam dan keluar tidur dalam WC. Yang kelima harus sekalian bekerja dengan doa, dan izinkan saya menyampaikan sebuah cerita betapa kalau kita berdoa dengan benar kita akan mendapat. Di suatu tempat di Basra, di Irak, itu ada seorang pemuda yang sudah sekian umurnya tidak menikah. Dia cari, bertemu dia dengan seorang ulama yang menawarkan anak gadisnya. Cuma anak gadisnya itu dari ulang banjar itu sudah itu berada potongan. Wajahnya tidak jelas. Mau dikasih angka 6 ketinggian, angka 5 kerendahan. Artinya wajahnya ini tidak seperti ibu polisinya. Makanya dia tidak ragu-ragu, tidak ada yang melamar. Tapi pemuda ini punya pikiran lain. Kalau saya menikahi anak ulama ini, dia bisa belajar dengan mudah dari ulama ini. Sekaligus mertuanya, dia terima. Setelah beberapa hari menikah, ini ajaib, yang luar biasa. Sang istri ini membawa sekeranjang emas, diberikan kepada suaminya, dan dikatakan, Bang, silakan abang menikah lagi, pakai emas ini sebagai biaya pernikahan. Syaratnya satu, jangan ceraikan saya sebagai seorang istri. Saya sudah bangga sekian puluh tahun tidak pernah ada yang melamar saya. Hari ini saya sudah menikah. Luar biasa. Istri menyuruh suaminya nikah dan dikasih biaya pernikahan. Ibu cari di Google, ada istri itu.
Tapi apa kata suaminya? Asli suaminya luar biasa Fedi. Kata suaminya deh, saya tidak akan menikah lagi dan tidak akan menceraikan. Saya berbahagia dengannya. Suami seperti ini luar biasa. Yang ada biasanya belum disuruh dari duluan. Makanya orang Banjar itu Bu, ini belum tapi ini Banjar sebenarnya. Orang Banjar itu kalau istrinya satu baru belajar. Kalau istrinya dua wajar. Kalau istrinya tiga kurang ajar. Kalau istrinya empat baru orang Banjar. Yang paling keras tepuk tangan itu bedanya orang Banjar. Beda lagi sama orang Bugis Pak. Nah, jadi kita buka rahasia dikit. Ada namanya siklus hidup orang Bugis. Waduh. Orang Bugis itu kalau dia ada duit dia menikah. Ada duit lagi dia di kendaraan karena suka jokat-jokat jalan-jalan. Ada duit lagi dia bangun rumah karena suka kumpul keluarga, makan songkolok, minum salaba. Ada duit lagi dia naik haji. Kalau ada duit lagi dia kembali ke siklus awal. Menikah di kendaraan, bangun rumah, naik haji. Ibu-ibu yang suaminya orang Bugis dan sudah naik haji, waspada. Dia akan kembali ke siklus awal. Ini ada hubungannya dengan saya sekarang. Saya sebulan lalu ke dokter mata. Di mata saya sekarang pakai kontak lens. Dan kontak lens saya ini ternyata khusus bisa melihat status Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak perlu nanti saya kasih tahu aja. Kalau di atas kepala Bapak Ibu itu ada warna cahaya berwarna merah, itu berarti sudah menikah. Saya di ruangan ini lebih separuh warna merah. Kalau di atas kepala Bapak itu warnanya kuning, itu berarti janda tak duda. Ada juga yang warna kuning sih, tapi rahasia. Kalau di atas kepala Bapak itu warna hijau, itu berarti masih bujang. Ada juga warna hijau di sini. Cuma masalahnya buahnya ada yang warna keempat. Kalau di atas Bapak itu warnanya abu-abu, itu berarti mau nikah lagi. Masalahnya di ruangan ini, saya lihat ada 3 warna abu-abu. Ini dosa. Saya kira buahnya. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi ini rahasia. Tidak akan saya buka rahasia yang dapat ini. Terus kalian ini terakhir. Kembali ke kisah tadi. Ketika si istri tadi hamil, dia berdoa agar dapat anak laki-laki yang ganteng. Lahir anak pertama, gantengnya luar biasa, nggak ada miripnya bapaknya apalagi mamanya. Mamanya jelas tadi kan? Hamil kedua dia berdoa lagi, dan doanya itu dia deskripsikan matanya, wajahnya, kulitnya, hidungnya, anaknya. Lahir lagi anak kedua, lebih ganteng dari yang pertama. Ketika dua anak itu sudah bisa jalan, berjalanlah dua anak itu sama ayahnya. Semua orang yang bertemu dengan ayahnya mengatakan luar biasa. Dari mana kamu dapat istri? Mereka pikir istrinya cantik jelita. Padahal istrinya tadi wajahnya tidak jelas, tapi berkat doanya yang sungguh-sungguh yang kemudian merubah segala sesuatu. Kalau dikatakan berubah DNA kira-kira. Terus saya lihat kisah ini nyata dan menginspirasi kepada kita betapa pentingnya kita berdoa. Dan seluruh agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mengajarkan doa. Banyak doa kepada kita, itu maknanya, artinya jadi minta untuk berdoa karena hanya dengan doa itulah semua bisa dimudahkan dan dilancarkan segala urusan kita. Kalau saya hormati, demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pedoman non taktis bagi kita semua. Bekerja dengan tulus, bekerja keras, membangun kerjasama, bekerja dengan cinta dan bekerja dengan doa. Dan semoga dengan 5 hal ini silakan kalau mau ditambahkan, kalau mau dikurangi, tetapi setidak-tidaknya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus group discussion, pembahasan dan penyusunan RAD rencana aksi daerah dan penyandang disabilitas Kalimantan Timur. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Perhatian bersama terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.